Oke, untuk pembahasan digital signal processing atau DSP ini, saya nggak banyak bahas mengenai sejarah, mungkin lebih ke klasifikasi dan beberapa elemen saja. Jadi konsep-konsepnya seperti apa, bagaimana, mungkin seperti itu ya. Intinya adalah sinyal apapun bentuknya, informasi yang terkandung di dalamnya, pasti dia punya 3 informasi ini, yaitu amplitude, frekuensi, dan fasa. Amplitude ini biasanya teman-teman bisa tahu ini adalah tegangannya, kemudian ini frekuensi atau periodenya, kalau pakai osiloskop ya. Kemudian jenis-jenis sinyal, ini jenis-jenis sinyal ya secara umum. Ada sinyal yang disebut dengan sinyal elektrokardiogram atau yang berasal dari aktivitas jantung. Jadi jantung sendiri pun juga menghasilkan sinyal. Kemudian dari aktivitas otak itu juga menghasilkan sinyal. Kemudian ada sinyal-sinyal kayak sinyal gambar, sinyal televisi, bakal sinyal suara, dan sinyal lainnya. Ternyata sinyal-sinyal ini kalau kita klasifikasikan itu ada jenisnya. Nanti kita bahas. Nah, elemen dasar dari digital signal processing. Secara umum, kalau teman-teman review, teman-teman ingat, proses sinyal, pemrosesan sinyal, kalau analog itu lebih simpel ya. Jadi sinyal input yang berupa analog diproses, kemudian keluarnya juga analog. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Kalau teman-teman ingat semester sebelumnya ya konsepnya ya sinyalnya analog, outputnya juga analog. Prosesnya juga hanya analog saja. Tapi beda halnya dengan pemrosesan sinyal digital. Kita nambah 2 diagram blok di sini. Kenapa? Karena sinyal yang kita punya itu inputnya tetap bentuknya analog. Output yang didengarkan atau yang output yang kita terima pun juga sebenarnya analog ya. Jadi kayak sinyal suara, ini sinyal suara nih yang saya keluarin dari mulut saya ini sifatnya adalah analog. Tapi bisa diterima di teman-teman pun juga analog. Padahal prosesnya selama proses dia pengirimannya, masuk ke Zoom, kemudian diproses, dikirim, segala macam, itu prosesnya adalah melalui proses digital. Nah, pemrosesan digital ini bisa dilakukan kalau sinyalnya juga digital, ya. Sinyalnya digital. Makanya kita perlu 2 diagram blok tambahan, yaitu analog to digital converter di awal atau di pengirim, juga kita butuh digital to analog converter di penerima. Gitu ya. Jadi bedanya antara pemrosesan sinyal analog dan sinyal digital itu bedanya adalah ada tambahan 2 diagram blok ini. Nah, nanti ini akan kita bahas juga selanjutnya. Nah, secara pengklasifikasian sinyal secara umum sebenarnya bentar. Secara umum oke. Kalau teman-teman lihat kan di sini banyak sebenarnya pengklasifikasian sinyalnya ya, tapi secara umum ini dibagi berdasarkan channel atau kanal, ada juga yang berdasarkan dimensi, kemudian berdasarkan waktu, ya dari 3 ini ya. Jadi pengklasifikasiannya secara umum sebenarnya ada 3, channel atau kanal, dimensi, dan juga waktu. Nah, kalau di bagian channel atau kanal ini ada yang kalau di sini teman-teman lihat itu single, ada juga yang multi. Jadi ada yang single channel dan multi channel. Yang dimensi juga sama, ada yang 1 dimensi, juga ada yang multi dimensi. Ada juga gabungan keduanya yaitu multi kanal, multi dimensi. Ini contohnya adalah sinyal televisi ya. Maksudnya gimana nih, kita lihat contohnya ya. Sinyal gambar televisi. Nah, kalau sinyal ini yang bagian klasifik channel atau kanal ini ada yang single channel dan ada yang multi channel. Single channel maksudnya ya kanalnya cuma 1 variasinya. Jadi dia hanya punya nilainya real.
dan sifatnya nilainya real. Dan juga sinyalnya hanya satu. Variabelnya tidak bebas. Kalau yang multi channel itu biasanya gelombang yang kalau biasanya agak complicated ya. Jadi kalau teman-teman lihat nggak beraturan bentuknya. Karena sebenarnya dia gabungan dari beberapa sinyal. Jadi sinyalnya banyak, nggak cuma satu. Kan kalau sinyalnya satu, kalau teman-teman ngegambar sinyal sinusoida ya, nah, kalau teman-teman ngegambar sinyal sinusoida kan bentuknya sebenarnya ada keteraturan seperti ini mungkin ya. Dan dia kelihatan lebih teratur. Itu sebenarnya nunjukin dia cuman punya satu kanal atau satu jenis sinyal. Nah, kalau dia lebih dari satu sinyal, biasanya bentuknya nggak beraturan biasanya. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat sinyal EKG, ECG, terus sinyal gempa itu kan dia bentuknya agak gini ya, agak tidak beraturan gitu. Padahal hampir seperti inilah kira-kira. Kenapa? Karena sebenarnya setiap bagian dari sinyal yang ada di sini sebenarnya dia adalah gabungan dari banyak sinyal. Entah sinyal apa kita nggak tahu, tapi banyak sinyalnya. Ada berapa itu juga kita nggak tahu. Nah, ini ada contoh, ada gelombang gempa itu sebanyak 3 channel, ECG itu 3 channel, atau bahkan sampai 12 channel. Dan di sini gelombang gempa yang katanya 3 channel itu dibagi jadi 3, yaitu ada primary, secondary, dan surface wave. Ini gambarannya. Nah, tadi kita bahas juga jenis sinyal berdasarkan dimensi. Ada yang satu dimensi, ada yang multidimensi. Sebenarnya konsepnya channel dan dimensi ini hampir sama ya. Cuman bedanya biasanya kalau channel ini sinyalnya ya teman-teman hanya bisa melihat sinyal dalam bentuk seperti ini. Nah ini. Tapi kalau dimensi, bentuknya juga dimensi ya. Jadi dia ada dimensinya. Jadi bentuknya kayak metrik gitu loh. Mana ya? Oh, saya nggak ada di sini. Jadi bentuknya kayak metrik. Jadi kalau satu dimensi biasanya dia cuman metrik 1x3 atau 1x2 biasanya. Tapi kalau multidimensional dia metrik 3x2, 2x3 seperti itu. Jadi bentuk dia akan membangun sebuah gambar biasanya. Nah, yang biasanya yang dimensi ini adalah sinyal gambar. Jadi gambar diam itu adalah sinyal dimensi. Cuman ukurannya ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, macam-macam ya. Nah, itu disebut dengan sinyal berdasarkan sinyal dimensi. Ini biasanya sinyal image ya, atau sinyal gambar. Kalau yang pengolahan sinyal itu mah anak TKI sih ya. Pengolahan citra digital, nah itu pengolahan citra digital itu pengembangan dari pengolahan sinyal digital. Ini lebih dalam lagi sebenarnya membahas mengenai ini. Sinyal image yang ini nih. Terutama sinyal di bagian dimensi ini. Jadi kalau teman-teman TKI mereka mendalami pengolahan sinyal digital tuh arahnya nanti mau bahas yang ini. Nah, kalau teman-teman nggak nyampe ke sini, walaupun ada sebenarnya, tapi nggak sebanyak teman-teman TKI sebenarnya. Kemudian ada juga sinyal yang multikanal dan multidimensi. Itu contohnya adalah televisi. Gitu. Jadi dia televisi atau televisi berwarna. Jadi dia selain punya gambar, bergerak pula gambarnya, dan juga ternyata dia berwarna. Jadi misalnya sumbu X-nya, metrik yang pertamanya misalnya gambar, kode gambar, metrik keduanya, kolom keduanya itu dimensinya, dan yang ketiganya itu adalah warnanya. Jadi televisi berwarna itu multikanal, multidimensi. Nah, kalau teman-teman Telkom itu sebenarnya lebih banyak bahas di sinyal bagian waktu, karena kan bagian telekomunikasi ya. Telekomunikasi itu biasanya terkait dengan sinyal waktu. Nah, sinyal waktu ini juga dibagi dua. Ada yang sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Nah, teman-teman sebenarnya udah belajar sinyal waktu kontinu di pengolahan sinyal analog semester kemarin. Sekarang adalah bagiannya bahas yang sinyal waktu diskrit. Gitu. Kenapa dibilang sinyal waktu? Karena dia punya waktu di setiap selang waktu tertentu, nih ya, setiap nilai waktu tertentu, dia punya nilai. Itu sih yang bikin dia jadi disebut sinyal waktu. Jadi setiap titik-titik nilainya itu dia punya nilai amplitude berapa
volt misalnya. Jadi dia punya nilainya. Atau setiap titik waktu dan setiap amplitude yang dia tunjukkan itu menunjukkan bahwa sinyal itu punya informasi yang harus dikirim. Kira-kira ceritanya seperti itu. Makanya kenapa ada sinyal waktu yang sifatnya kontinu maupun diskrit. Sinyal waktu digital ada nggak, Bu? Sinyal waktu digital, saya belum pernah ketemu ya, sinyal waktu digital. Adanya juga sinyal digital biasanya. Jadi langsung, sudah dalam bentuk. Biasanya sinyal digital itu kan bukan nggak bisa diproses. Prosesnya beda lagi, beda dengan diskrit dan sinyal waktu kontinu. Gitu. Oke, itu secara jenis-jenisnya ya. Nah, sinyal digital itu sebenarnya penggambarannya, nih tadi bahas sinyal digital ya. Nah, sinyal digital sendiri sebenarnya kenapa dia tidak ada sinyal waktu. Ini kan teman-teman sinyal waktu taunya cuma sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Kalau sinyal waktu digital ada nggak, Bu? Nggak ada. Kenapa? Karena sinyal digital bukan cuma punya waktu, tapi juga dia punya harga. Jadi punya waktu diskrit dan harga diskrit. Jadi makanya kan bentuknya, kalau teman-teman ingat sinyal digital itu kan bentuknya itu kayak tangga gitu ya. Anggaplah seperti itu. Nah, dia punya waktu, juga dia punya harga. Harga tuh maksudnya gimana? Harga tuh biasanya ini disebut dengan harga. Ini bagian sini harga, kemudian bagian sini itu disebut dengan waktu. Jadi dia punya dua variabel, waktu dan harga. Harganya berapa, tingginya. Beda sama diskrit. Kalau diskrit kan bentuknya hanya setiap ini dia punya nilai. Setiap apa nih? Setiap n lah ya. Saya bilang ini setiap n. N ke-1, n kedua dia punya nilai berapa. Sudah. Tapi dia tidak ada rentang waktu tertentu. Sedangkan sinyal digital dalam satu rentang waktu tertentu tadi dia punya nilai harganya berapa, kira-kira gitu. Nanti di rentang waktu yang lain mungkin bisa jadi di sini bentuknya seperti ini. Jadi di rentang waktu yang ini harganya beda lagi, kira-kira seperti itu. Ya, itu bedanya kenapa sinyal apa tadi? Sinyal digital itu tidak masuk dalam kategori sinyal waktu, tapi masuknya ya sinyal digital saja. Gitu. Kenapa? Karena sinyal digital punya dua komponen, yaitu waktu diskrit dan harga diskrit. Oke. Nah, sekarang kita ke konsep frekuensi ya. Nah, kan tadi teman-teman tahu ada sinyal waktu kontinu dan ada sinyal waktu diskrit. Secara umum sebenarnya konsepnya sama ya untuk konsep frekuensinya ini. Cuma saya ingin mengingatkan ada yang bikin beda sebenarnya antara sinyal waktu diskrit dan sinyal waktu kontinu. Nah, sebelum saya bahas ke sinyal waktu diskrit, saya ingatin dulu mengenai sinyal waktu kontinu. Nah, sinyal waktu kontinu biasanya dilambangkan persamaannya adalah xt sama dengan A cos omega T plus theta. Ini sinyal waktu kontinu. Oke ya, sinyal waktu kontinu. Di mana kalau teman-teman ingat omeganya itu adalah 2 VF. Jadi kalau misalkan nih ada persamaan, misal diketahui xt sama dengan xt sama dengan 10 cos 100 T plus theta. Nah ini ya, misalnya ada persamaan seperti ini nih, coba teman-teman ingat. Xt sama dengan 10 cos 100 T plus theta. Dari persamaan ini kita tahu berarti nilai frekuensinya adalah berapa kira-kira? Ada yang tahu? Tahu cara ngitungnya? Cara nentuin ini berapa frekuensinya tahu? Gimana teman-teman? Tahu nggak cara nyari frekuensinya?
Halo, halo. Ini pada kemana? Pada nggak ada suaranya. Pada ada nggak? Lupa lagi, Bu. Oh, ada tuh. Lupa lagi. Oke. Kirain pada nggak ada. Oke, ya ini ya, lihat persamaannya deh. XT sama dengan A cos omega T plus theta. Omega yang ini nih, omega yang ini. Nih, ini saya tandain warna hijau. Ini adalah sama dengan ini. Jadi si omega yang ini sama dengan ini. Jadi kalau saya ganti omega ini, sebenarnya rumusnya itu akan dijabarin kira-kira jadinya seperti ini. Bentar. Ini adalah 2 VF. Benar ya? Nah, kalau si sinyal XT ini saya ganti bentuknya jadi XT sama dengan 10 cos 100 T, maka 2 VF-nya berapa? Atau omeganya deh berapa? Omeganya berapa? 100 T. Oke, omeganya adalah enggak pakai T, Pak. Omeganya 100. Enggak pakai T. Kan di sini omega T, ini 2 VFT. Jadi omega tetap omega. Jadi omeganya adalah 100. Oke, kalau omeganya 100, berarti 2 VF-nya berapa? Berarti omega per Enggak pakai omega, 2 VF-nya berarti 100, Pak. Ya enggak? benar. Ya enggak? Ya. Kan omega sama dengan 2 VF, benar ya? Omega sama dengan 2 VF. Jadi omega kalau saya ganti jadi 2 VF. Ini ada angka 100 nih. Berarti 100 ini nunjukin adalah omega. Berarti nilai omega adalah sama dengan 100. Kalau omeganya saya ganti jadi 2 VF, berarti 2 VF ini sama dengan 100. 100. Oke, berarti F-nya atau frekuensinya, kalau sudah diturunkan seperti ini, berarti frekuensinya sama dengan berarti 100 berapa nih? 2.100. Jadi 100 per 2 pi. Ya, 100 per 2 pi. Atau berarti sama dengan 50 V ya. 50 V. Oke. Yang lain? Paham nggak? Atau masih ada yang bingung? Hah? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang lain nggak ada suaranya. Oke, paham. Paham, Bu, paham. Oke ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, bentar ya. Ada lagi pertanyaan yang seperti ini, berarti teman-teman bisa memahami cara menghitung frekuensinya ya. Kalau ini saya ganti jadi 50, berarti frekuensinya berapa? 25. Oke, 25 V ya. 25 per V, sorry. 2 VF. Ya, 25 per V. Kalau ini saya salah nulis ya, ini sorry. Ini bukan 50 V, tapi 50 per V. 50 per V. Oke ya. Nah, kalau di sininya tadi kan saya nulis 100 ya. Kalau di sininya 100 V, nah ini ya, 100 V. Nah, ini berarti teman-teman di sini tinggal nambahin V ya. V, di sini V. Ini juga V. Berarti hasilnya adalah frekuensinya adalah 50. Ya, kalau di sini ada V. Kalau nggak ada V, cuma 100 T aja, berarti dia ada V-nya. Muncul di hasil frekuensinya. Sekarang kalau soalnya ini saya ganti jadi
250. 125 feet. Ya, 125 per V. Oh, salah, Pak. Iya. 225 per V. Tapi kalau di sini ada V-nya berarti hanya 125. Nah, selain itu apalagi? Itu kan tadi frekuensi ya, frekuensi. Ada satu komponen lagi yang juga teman-teman bisa tahu. Yaitu di sini adalah angka 10 ini. 10 ini adalah A atau amplitudo. Jadi besarnya sinyal kontinu ini amplitudonya adalah 10. Nah, teman-teman harus ingat nih yang ini. Omega sama dengan 2VF itu nunjukin apa di sinyal itu. Kenapa demikian? Karena ini akan terus kepake loh. Mau itu di mata kuliah Siskom analog ya. Nah, itu ada juga. Kemudian, sebentar. Yaitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada termasuk di mata kuliah Siskom kan teman-teman sering ketemu persamaan seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau ketemunya bentuk angka seperti ini sebenarnya teman-teman sudah tahu dia frekuensinya berapa, itu sudah tahu. Intinya adalah omega yang di sini itu sama dengan 2VF. Kira-kira itu ya. Oke. Sampai sini teman-teman udah bisa paham ya. Nah, kalau dari frekuensi, kalau sinyal kontinu kaitannya dengan periode itu apa ya? Bukan sejalan. Bahasanya itu di mana periodenya itu untuk setiap frekuensi itu bersifat periodik karena konsisten ya. Jadi satu periodenya adalah T sama dengan 1 per F. Nah, ini fisika SMA ya. Jadi frekuensi ini akan berhubungan dengan periode. Periodenya itu 1 per F. Jadi kalau frekuensinya adalah 50, berarti periodenya adalah 1 per 50 gitu. Kalau yang tadi misalnya ini adalah 250 V misalnya. Berarti kan frekuensinya ini adalah 125. Berarti periodenya adalah 1 per 125. Gitu ya. Jadi ada saling keterkaitan antara periode dengan frekuensi. Nah, sekarang kaitannya itu tadi mengenai sinyal waktu kontinu. Nah, sekarang sinyal waktu diskrit seperti apa? Nah, ini ya. Kalau digambarkan secara persamaan sebenarnya nggak ada bedanya ya. Ini tadi sinyal waktu kontinu, nah ini adalah yang sinyal waktu diskrit. Serupa ya, tapi tak sama. Yang bikin beda apa? Adalah di simbol T dan di simbol N. Nah, jadi kalau teman-teman gambar, kalau teman-teman ngegambar nih, sinyal waktu kontinu itu sumbu X-nya itu ada disebut dengan T atau periode waktu. Ya, kalau yang di sini dia amplitudenya ya atau amplitudonya. Nah, dia sifatnya kontinu. Jadi sinyalnya misalnya ini sinyal sinus tapi dia bersifat kontinu. Kenapa dia disimbolkan dengan XT atau T? T ini kan berarti waktu ya, karena dia setiap rentang waktunya itu dia ada sinyalnya. Jadi setiap ini nih dari 0 sini sampai ke sini itu dia semua punya nilainya. Jadi nilainya entah 0, 0,0 sekian, 1, 1, sekian terus begitu seterusnya. Makanya dia disebut dengan sinyal waktu kontinu. Tapi beda halnya kalau sinyal waktu diskrit. Jadi kalau sinyal waktu diskrit, sumbu X-nya ini bukan T, tapi N. Makanya, kalau ini kan tadi A-nya atau ini XT ya, saya bilang. Ini makanya ini sumbu Y-nya itu disebut dengan XN. Nah, kalau di sinyal kontinu, setiap waktunya itu punya nilai amplitude, atau setiap waktunya itu punya nilai XT, kalau sinyal diskrit, tidak kontinu ya. Jadi kalau ini kan 1 sekian, ini di sumbu sininya juga, sumbu X-nya juga semua punya nilai ya nilainya. Nah, nilai N ini
kalau kita lihat ketentuannya di PPT, di situ ada N-nya itu merupakan bilangan bulat atau integer. Maksudnya gimana? Bilangan bulat atau integer itu? Ya angkanya berarti cuma 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya 0,05, 0,5, 0,8, 1,2, 1,3, dan seterusnya itu nggak ada. Jadi angka-angkanya itu cuma dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Beda kalau yang T. T tadi dia memang bersifat non-integer. Non-integer itu gimana? Jadi nolnya tuh ada yang 0,5, 0,01. Ya, kalau teman-teman ingat sumbu X kan dia panjang terus-menerus ya, continue. Kalau N yang ini enggak gitu. N yang sinyal diskrit itu enggak. Dia bersifat N-nya ini, hati-hati dia bersifat integer atau dia angkanya bulat. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan hanya angka-angka ini aja yang mempunyai nilai. Jadi misalkan yang ini nilainya sekian. Yang ini nilainya sampai sini. Yang ini segini, yang ini sampai segini. Nah, yang 1,5 misalnya ada nggak di sini? Nggak ada. Atau 2,5 di sini ada nilai nggak? Di sini nggak ada juga. Gitu. Jadi itu bedanya diskrit sama continue. Sama-sama punya waktu, cuman waktunya berbeda. Kalau waktunya si continue yang ini, dia, kalau saya bilangnya ini bahasanya adalah non-integer ya. Non-integer. Kalau yang ini bahasanya adalah integer. Gitu. Jadi waktu angka-angkanya bersifat real. Kira-kira nggak ada koma-komaan gitu kalau bahasanya ya. Bilangannya bulat. Nah, ini ya, bilangannya bulat atau integer. Jadi bedanya, jadi yang di sini jauh lebih simpel ya daripada sini. Nah, di sini tuh ada N. Jadi bedanya ada di N sini, juga di N sini. Kalau di sini tadi ini T, ini T. Tapi konsepnya sama, omeganya adalah 2 VF. Nih, yang omega ini tetap 2 VF. Makanya di sini saya kasih contoh soal, bukan contoh soal ya. Misal di sini kalau omeganya ini saya ganti jadi V per 6. Nah, ini ya. Kalau omeganya saya ganti jadi V per 6, ini V per 6 ini jadi seperti ini. Kira-kira ya. Sebentar, saya tuh banyak yang gangguin. Bentar, saya interrupt bentar ya. Ada telepon masuk. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi omeganya adalah V per 6 ya. Maka dari sini kita tahu berarti frekuensinya adalah, ini saya udah ngitung, kalau omeganya adalah V per 6, maka frekuensinya adalah 1 per 12. Dah aja gitu, 1 per 12. Nah, ini maksudnya gimana? Biasanya, ini gambaran aja ya, saya sedikit bercerita juga untuk yang diskrit. Ini yang tadi continue sudah ya. Jadi kalau yang diskrit itu, kalau frekuensinya itu biasanya angka yang ininya nih, angka yang bawahnya ini biasanya ya, walaupun nggak selalu, tapi seringnya seperti itu. Ini dia bentuknya selalu genap. Gitu. Walaupun kalau ada yang ganjil mungkin nggak Bu? Mungkin, tapi nggak pernah sih saya lihat. Jadi makanya kan tadi diskrit adalah syaratnya dia harus integer atau bilangan bulat. Maka angka-angka yang muncul di sini ya angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Segala sesuatu kalau dikalikan dengan 2, itu kan hasilnya adalah genap ya. Benar nggak? Segala sesuatu kalau dikalikan dengan 2, kalau bilangannya itu bulat, hasilnya adalah genap ya.
Nah, ini akan berimpact ke bentuk sinyal diskritnya. Jadi misalkan kita ambil contoh, misalkan frekuensinya itu adalah 1/4 misalnya. Atau V/4 ya, 1/4 atau V/4. Berarti kalau digambarkan itu seperti ini. Kira-kira 4 itu maksudnya ada kira-kira gini. Ada 1, titiknya itu ada 1. Sorry, ini saya ganti ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dari titik sini bernilai 0. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada tingginya kira-kira segini. Ini segini. Ini segini. Gitu. Nanti pada saat titik yang kelima dia bernilai 0 lagi. Nanti titik yang keenam dia mulai ke sini. 7 begini. 8 begini. Ini 5, 6, 7, 8. Ya. Ini kalau V/4. Gimana kalau F-nya sama dengan V/6 atau 1/6. Pokoknya bawahnya 6 ya, jadinya gimana? Kita gambarin dulu. Berarti teman-teman di sini gambarnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lupa tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini akan bernilai 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira seperti itulah. Jadi dia hanya sampai, oh sorry, saya yang ini salah ya. Yang ini salah ya. Sorry. Saya ulangi deh jelasinnya ya. Biar kebayang. F tadi V sama dengan V/4 ya. Jadi kalau digambarin, sorry. Ini tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bukan 1 ya. Nanti kalian teman-teman bingung nih. Saya hapus. Tiga, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini tetap 0 ya tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ngitungnya tetap dari 0 ya, hati-hati. Ini sumbu N misalnya. Tetap dari 0. Cuman 4 ini menunjukkan berarti nanti yang bernilainya itu apa ya? Kalau saya bilang ya, bahasanya saya bingung bahasanya. Tapi kalau digambarin kira-kira gini. 1, 2, 3, 4. Nanti mulai dari sini, mulai lagi dari 0. 1, 2, 3, 4. Nanti di ke-8 ini juga mulai lagi dari 0. Gitu seterusnya. Jadi pengulangan, kira-kira gitu. Pengulangannya setiap per 4 kalinya, gambarannya gitu. Ini kalau yang V/4. Sekarang kalau V/6 misalnya. Kita gambarin kalau F sama dengan V/6. Ini saya gambar misalnya 1, 2, 6, 7, 8, 9. Nah, ini saya tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan 6 nih. Berarti teman-teman gambar dulu sebanyak 6. Jadi ini tetap 0. Yang ke 0 ini tetap 0. Nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 titik pertama ini nanti dia akan berulang lagi. Di 0, nilainya begini, begini, kira-kira begini, ini begini, begini.
Nanti di titik yang ke-12, yang nilai 12 yang ini, dia akan bernilai 0 lagi. Gitu seterusnya sampai berulang terus ke n tak terbatas, kira-kira gitu. Kalau misalkan nambah nih, nambah lagi contoh lagi. Wish. Jadi V berapa ya? Gampang deh. V per 2. Berarti gambarnya lebih sedikit ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bernilai 0. Kalau V per 2, yang ini ada nilainya. Yang ini nilainya 0, ini ke sini. Ini 0, ini ke sini. Ini 0, ini ke sini. Jadi yang terisi hanya 2 N ini saja. Jadi kalau N-nya 4, kalau ini V per 2 berarti hanya 2 ini saja, 0 sama 1. 2 apa ya? 2 titik atau 2 poin dari N-nya kira-kira gitu. Tapi kalau V per 4, tadi kan teman-teman nyobain yang V per 4, berarti dari 0, 1, 2, 3. Jadi 3 poin pertama ini nanti menentukan untuk pengulangan selanjutnya. Kalau V per 6, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Segini. Gitu juga selanjutnya V per 8, V per 10, V 11, dan lain-lain. Kebayang nggak ini maksud bentuk pengulangannya, teman-teman? Bayang. Bayang ya. Kenapa saya bahas mengenai pengulangan ini? Karena nanti teman-teman akan sering ketemu dengan sinyal si diskrit ini. Contohnya adalah yang ini. Nah, ini ya, coba kalau lihat yang ini. Ini xn di mana omega 0-nya itu sama dengan 0. Ini omega 0-nya tadi sama dengan V per 8. Maka lihat deh kalau teman-teman perhatiin ya. Kalau saya kasih tanda. 8 ya. Kalau ngitung dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berulang. Terus kemudian dia mengulang lagi dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, mengulang lagi dari 0 gitu seterusnya. Itu kalau omega sama dengan V per 8. Ini ada V per 4. Nah, coba lihat lagi. Kita ngambil dari titik 0 nih ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kembali lagi ke 0. 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke 0. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira gitu. Ini contoh V per 2 yang tadi saya kasih lihat ya. 1, 2. Kembali lagi ke 0. 1, 2. Kembali lagi ke 0. 1, 2. Gitu terus sampai N tak hingga. Ini contoh untuk V. Atau sama dengan 1. Gitu ya. Ini contohnya saja kira-kira seperti ini. Bentuknya ganjilnya ada Bu yang ganjil ternyata 1 ya, tapi kita nggak tahu ya nilai nolnya ini di mana dia berulangnya. Itu dia jadi munculnya seperti ini. V per 3 pun ada sebenarnya. Cuma secara penggambaran seperti ini lebih seringnya adalah bentuk diskrit itu adalah bentuk omeganya itu genap atau V per sekiannya itu bentuknya genap ya. Oke. Itu jadi bedanya antara sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Dan termasuk perhitungannya seperti ini segala macam ya, konsepnya seperti itu. Sampai sini dulu kira-kira bisa dipahami sama teman-teman atau ada yang kurang jelas? Oh, bisa. Oke. Nah. Sebentar ya. Oke, kalau bisa dipahami, ini nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita stop dulu di sini.